Podcast Perempuan Jauh dari Rumah, Season 3. Podcast ini adalah tentang cerita perempuan-perempuan Indonesia yang tinggal di seluruh dunia, kisah-kisah yang berbeda, dan cara hidup yang berbeda, memberikan banyak inspirasi bagi para pendengar. Selamat datang di episode yang ke-8 di Season 3, dan kali ini saya akan berbicara dengan Mbak Osi yang ada di Oslo, Norwegia. Bagaimana ceritanya? Selamat mendengarkan. Halo Mbak Osi, apa kabar? Halo Mbak Della, apa kabar? Baik di sini. Baik-baik. Ini kayaknya kita lagi sama-sama panas ya. Di Ya. Norway juga lagi panas nggak? Enggak juga sih, sekarang lagi enggak? masuk musim gugur, jadi 13-14 derajat gitu. Cuman di rumah emang panas. Oh, di rumah lagi panas, oke. Iya, di dalam. Di Norway gimana? Dingin ya? Dingin banget ya? Enggak juga sih, kita udah biasa. Tapi emang di rumah kita itu ada di atapnya itu ada jendela. Jadi maksudnya ada ceiling window. Jadi kalau matahari kayak greenhouse gitu kan, panas banget gitu loh. Jadi walaupun di luar dingin, tapi kalau ada matahari rumahnya kayak pemanasan gitu. Oh gitu Ya, ya. makanya itu pakai singlet doang. Walaupun Iya. 12 derajat di luar. Bagus juga ya, jadi Iya. anget. Iya, nggak perlu pakai ekstra, itu lagi heater lagi. Iya. Oke, kita dari awal dulu nih, Mbak Osi ini asalnya mana? Lahirnya di mana, Mbak? Asalnya lahirnya itu di Jambi. Oh, di Jambi. Iya, jadi mama orang Solo dari Sumatera Barat, papa orang Palembang, tapi mereka katanya dulu itu di Sumatera sebelum dibagi-bagi provinsi seperti sekarang itu Jambi, Padang, Palembang gitu satu daerah gitu loh. Jadi mereka di tempat mereka tinggal. Oh iya benar ya. Oh iya. Ya. Itu waktu itu orang tua sudah ini ya diplomat ya? Pas aku lahir, Iya. Pas aku lahir itu papa masih terjadi belum jadi diplomat. Dan setelah itu, jadi untuk menjadi diplomat itu di Kementerian Luar Negeri ada sekolah khusus untuk jadi diplomat, namanya sekolah aspirasi. Dan dia sekolah aspirasi di Italia. Jadi pas aku lahir, jadi abang lahir dulu, aku lahir, dia selesai, papa selesai UI, dia ke sekolah aspirasi itu di Italia. Oh, oke. Pas mereka di Italia, papa sama mama, aku sama abang ditinggalin di Jambi. Oh, sama nenek? Ya, sama oma sama opa. Tapi nggak apa-apa sih, karena si oma itu punya farm, bahasa Indonesianya. Hah? Perkebunan ya. Jadi ada beratus-ratus ayam. Terus bentar, sorry. Peternakan dan perkebunan juga sih sebenarnya, karena banyak pohon-pohon. Iya. Terus jadi yang namanya anak kecil, kita enak-enak aja gitu loh di sana. Kok kalau mamanya ikut juga, berarti mamanya juga diplomat ya? Enggak, mama ikut aja sama si papa. Oh gitu. Oke. Habis itu? Habis dari Italia, papa pulang, terus kita semua sekeluarga pas aku umur 7 tahun pindah ke Jeddah di Saudi Arabia. Itu umur berapa? Dari umur 7 tahun sampai 12, jadi hampir 5 tahun di sana. Wow. Di Jeddah, ya. Wow. Itu gimana tuh? Masih ingat nggak waktu pertama kali pindah ke Jeddah itu? Ingat banget, karena gimana ya, itu childhood yang benar-benar beda kan dari childhood kita masa anak-anak di Indonesia, di perkebunan, peternakannya oma itu. Ini benar-benar menjadi anak diplomat, anak KBRI itu kan beda ya masa kanak-kanaknya. Jadi banyak security-nya, banyak nggak boleh sini, nggak boleh kayak gitu, karena kan juga di daerah, di negara yang harus tight security-nya. Iya, jadi kemana-mana harus diikutin gitu. Pernah merasa ini nggak, kayak sedih atau kesepian gitu nggak sebagai anak-anak diplomat ya? Sedih banyak, apalagi kalau kita karena pertama-tamanya sih kan kita yang udah terbiasa sama oma sama opa yang udah di rumah tiap hari terus udah gitu. Tapi walaupun
aku harus bilang juga, walaupun si mama sama si papa lagi di Italia, bukan berarti dia nggak ke Indonesia gitu loh. Jadi maksudnya Iya. 5 tahun itu nggak ngelihat mama papa itu ditinggalin 5 nggak. tahun juga gitu ya. Nggak ditinggalin banget. Iya betul. Iya, jadi gimana ya, banyak sedihnya karena banyak ninggalin teman kan, terus Iya itu. nggak bisa kemana-mana sendiri, nggak bisa kan, ya nggak apa-apa sih. Makanya aku sama abang cuma beda 1 tahun, itu kita deket banget hubungannya karena kemana-mana selalu bareng. Harus kan, berdua kalau ya. dia. Dan itu Iya, harus terus ada security-nya juga ya, kalau misal ke mall atau kemana gitu. harus ada. Iya. Oh, oke. Wow. Terus nggak bisa kayak misalnya mau keluar rumah doang, mau jalan ke taman gitu tuh nggak boleh, kan harus ada yang bukan dampingin sih, yang ngawasin kita. Tapi gimana ya, maksudnya waktu masih kecil untungnya kalau kita tinggal anak diplomat itu banyak banyak fasilitas materialisnya. Jadi ada kolam renang, ada lapangan tenis, fun juga ya. Jadi iya, jadi nggak bosan gitu kan. Tapi tetap aja sih lain dengan masa kanak-kanak lain di ya. negara lain. Kerasa ya sampai sekarang ya. Maksudnya childhood-nya itu kerasa ya. Iya, kerasa pressure-nya ya. Untuk jadi anak-anak diplomat kan harus pinter, harus cantik, gitu ya. Harus ada talentnya, makanya dimasukin sanggar ya kan. Jadi harus gimana ya, nggak bisa seperti anak-anak biasa kalau aja. Kalau sekolahnya gitu. Waktu itu di sana international school. Internasional berarti nggak harus belajar bahasa Arab gitu kan Kak? Harus belajar bahasa juga? Arab. Oh wow. Ya, karena kita udah kan kita Muslim, jadi udah pernah belajar Iqra kan dari kecil. Iya. Okay. Jadi udah bisa sudah terbiasa sih. Gitu ya. Iya, tapi ngomong kita lain ya, kita berdoa sama ngomong beda ya. Baca Quran lain banget kan. Percakapannya itu gimana ya, lain gitu loh. Kan nggak ada jadi, di Al-Quran bilang apa kabar gitu kan, nggak ada ya. Siapa namamu gitu kan, nggak. Iya betul. Terus habis itu kita dari Jeddah itu ke Indonesia 1 tahun. Ya, oke. Itu tahun 98. Itu yang pas lagi banyak demo. Iya yang lagi ada ini ya, rusuh itu ya di Jakarta. Iya, lagi banyak rusuh itu, dan kita baru pulang kan. Penempatan. Terus aku ingetnya aja nggak boleh keluar rumah sama mama karena kita si papa itu tuh dia tuh mukanya kayak orang Cina, tapi dia tuh sebenarnya bukan kayak apa ya, bukan, dia tuh mamanya dia tuh orang Inggris, jadi oma itu orang Inggris, dan orang India. Jadi dia tuh sebenarnya keturunan Inggris sama orang India. Tapi mungkin karena dia putihnya itu kali ya, jadi kayak Cina gitu. Mungkin ya putih kan. Terus dan pas demo itu juga banyak orang Cina yang dibunuh. Itu kan betul, yang banyak perempuan Cina yang diperkosa dan terus dibunuh, sama mama dan dibunuh ya. Jadi sama mama, aku sama abang, karena kita yang 2 yang putih, yang adekku yang perempuan itu lain, dia agak mukanya coklat. Tuh kayak mama. Agak coklat kayak orang Padang gitu kan. Agak coklat, matanya lain. Tapi aku sama abang tuh lain gitu kan. Papa ya. Ikut papa. Terus kata mama nggak boleh keluar, nggak boleh, harus di rumah aja. Di depan rumah kita tuh ada tinggal di waktu itu tinggal di Pasar Minggu, di compound. Jadi compound kita ada wall, dindingnya, di yang mengelilingi gitu ya. Compound. Dindingnya agak tinggi gitu. Kan tinggi. Ya. Dan di depannya itu ada tank. Oh wow. Pas ya di situ. Jadi karena banyak orang asing kan, jadi compoundnya cuma 10 rumah, ditaruh tank di depannya. Jadi enggak, karena mungkin pikiranku saking takutnya ya, orang-orang masuk ke sana dan dibakar rumahnya gitu takutnya. Nah itu maksudnya tanknya itu melindungi gitu ya? Iya. Oh wow. Jadi aku pikir kan, baru pulang penempatan dari luar negeri, terus langsung ke situasi ini ya. Situasi yang rusuh, terus mama bilang, ingetnya kan mama bilang orang nggak boleh keluar Osi sama Usa karena orang-orang nanti takut menyakitin
orang-orang yang mukanya seperti Aussie, ya kan, putih kayak Cina gitu, dan itu gimana ya, perasaan sebagai masih remaja ya, masih anak-anak ya. Ya, dan juga merasa sebagai orang Indonesia tapi nggak terlalu orang Indonesia karena cuma kecil doang di Indonesia, terus pindah lagi, terus balik lagi ya kan, balik lagi dan ke negara yang dimana orang-orangnya mencoba untuk menyakiti aku, ya kan, orang-orang seperti aku. Wow. Nah, jadi identitas aku waktu itu hancur banget kan, karena termasuk trauma juga nggak sih buat Mbak ini? Ya, karena ya sih kayaknya ya masih dibawa gitu kan sampai remaja setelah pindah dari Indonesia, karena kenapa orang-orang negaraku sendiri mau mencoba menyakiti aku gitu kan. Sedih kan. Sedih dan bertanya-tanya pasti kan. Iya, kenapa siapa aku, gitu ya, siapa kan? aku ini siapa. Iya. Makanya kan. Iya. Terus setelah itu ya pindahlah kita cuma setahun doang di situ di Jakarta. Oke, terus pindah ke Oslo, ke Norway. Itu umur berapa? Nah, 13. Oh, 17-nya itu yang waktu memutuskan. Nggak ditinggalin sih. Ya, memutuskan untuk tetap di Oslo. Ceritain dong gimana waktu pertama di Oslo, terus sampai sekarang bisa mutusin tetap tinggal di sana sendirian tuh gimana? Jadi pas umur 13 itu udah beberapa bulan setelah, mungkin masih agak rusuh dikit tapi belum terlalu tenang ya di keadaan Indonesia, pindah ke Oslo, dan aku merasa gimana ya, bebas gitu loh. Tiba-tiba enak jalan, gitu ya. Iya, jalan kemana-mana sendiri, nggak perlu pakai security. Terus bisa naik gimana ya, ke sekolah itu nggak perlu dianterin sama supir, ke sini situ nggak perlu dianterin sama supir, bisa naik angkot sendiri gitu loh, bukan angkot sih di sini tapi ya. Kedinginan kalau angkot kan terbuka ya. Iya betul. Bus atau subway sendiri, naik tram sendiri, jalan kemana-mana boleh sendiri karena aman kan di sini. Jadi merasa kebebasan gitu loh. Dan juga aku masa remaja 13, 14, 15 itu kan masa yang benar-benar formatif untuk anak yang mau dewasa. Ya, perkembangan. Jadi aku bonding sama teman-teman benar-benar pas datang ke sini. Dan pas keluargaku penempatan lagi dari Oslo ke New Delhi, aku bilang, well, I'm gonna stay. Aku nggak mau ikut. Ke New Delhi. Sebenarnya nggak boleh kan? Nggak mau kan? Semua teman-temanku di sini. Sebenarnya nggak boleh kan? Maksudnya bukan yang nggak boleh dari negara, maksudnya nggak boleh. Gimana ya, kita kan mama sama papa walaupun tinggal di luar negeri tapi mereka kan tetap orang Indonesia. Jadi namanya gimana ya, anak gadisnya umur 17 tahun mau tinggal sendiri. Makanya itu loh. Itu yang aku penasaran. Awalnya nggak dibolehin nggak sama orang tua ini? Nggak dibolehin. Selama 6 bulan ke depan si papa nggak mau ngomong sama aku. Ngambek dia. Terus kok bisa berhasil tuh gimana ceritanya? Karena aku tuh kan 17 tahun nih, SMA kelas 2. Kelas di sini tambah 2 tahun jadi SMA kelas 1. Tambah setahun di sini. Indonesia kan lain ya pendidikannya di sini. Terus banyak teman-teman di sini, my best friends di sini kan dari kecil, dari umur 13. Jadi jalur untuk bisa tinggal di sini itu lewat pendidikan. Jadi SMA aku lompat, jadi langsung selesain SMA. Dan itu juga panjang ya, maksudnya susah, harus ikut tes-tes gitu berarti? Iya, kurikulum 2 tahun itu kan harus dimasukin ke otak gitu dalam waktu 6 bulan. Itu juga susah. Tapi ya itulah, maksudnya kalau mau tinggal di sini harus jadi student, ya kan? Dan terus lompat SMA, masuk universitas, terus harus cari kayak support family yang mau gimana ya, kayak reference family karena masih di bawah umur 18 tahun. Jadi kalau ada apa-apa kan harus ada
yang orang yang tua jaga gitu ya. Iya, terus nggak problem sih karena kan papa orang KBRI ya kan, dia wakil dubes di sini dulu, jadi banyak orang-orang yang bisa kalau ada apa-apa minta tolong, jadi mewakili, mewakili orang tua. Nah, udah lewat situ, jadi pokoknya aku bilang kan mama sama papa nggak mau ngebantuin, maksudnya karena mereka maunya Osi ikut kan ke KBRI. Tapi jadi berusaha aku sendiri ya. Itu dia, berusahalah sendiri itu kan. Kalau kamu mau di sini, kamu cari cara untuk di sini kan, dokumentasinya cari sendiri. Itu kurikulum 2 tahun masukinlah ke otak sendiri ya kan. Terus nanti kalau misalnya pokoknya semua dalam 1 tahun itu dari 17 ke 18, nanti setelah itu what's your plan ya kan, mau tinggal di mana, terus pokoknya harus gimana ya, dewasa cepet ya kan. Iya. Kalau tinggal sendiri. Terus udah semuanya selesai, aku present ke orang tua aku, mereka ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Sudah dibuktiin sendiri ya. Ya, terus udah gitu punya pacar juga kan. Itu yang berat ya waktu itu ya. Itu yang bikin semangat masukin kurikulum 2 tahun. Betul. Betul banget. Iya. Jadi ya itulah. Iya, terus ini lanjut nih. Soalnya setelah itu sekarang kerjanya sebagai polisi kan? Di penelitian polisi ya. Jadi penelitian itu berarti kayak investigasi itu bukan? Bukan. Jadi gimana ya? Di Norway itu untuk menjadi polisi itu harus ngambil S1. Ngambil S1 bachelor di kepolisian Norwegian Police University and College. Dan di situ bisa ngambil S1 kepolisian dan S2 kepolisian juga. Nah, aku di bagian penelitian yang meneliti untuk mengangkat kualitas polisi di Norway dan mengangkat kualitas police student di Norway. Jadi penelitian gitu. kita misalnya penelitian tentang right extremism atau pelecehan seksual misalnya, pelecehan seksual. Nah, itu kita bukan investigasi ya, kita teliti gimana caranya polisi menginvestigasi hal-hal tentang pelecehan seksual di Norway. Gimana lebih efektif, gimana untuk mencegah pelecehan seksual di Norway, gimana jadi kita yang research data-datanya juga ya, apa yang paling banyak terjadi di Norway kayak gitu ya. Berarti ini kayak masih satu tim sama kayak detektif nggak? Ada juga, karena kalau kita interview detektifnya kan, dan mereka yang ngasih kita data. Misalnya ini data selama 10 tahun ke belakang. Pelecehan seksual di Norway, age di antara 6 tahun dan 16 tahun misalnya kan, untuk anak-anak, pelecehan seksual anak-anak. Dan itu nanti ya gimana, siapa yang perpetrator, siapa yang melakukan, di mana geografis areanya, apakah mulai dari chat di telepon dulu, atau apakah itu orang yang tinggal dekat anak-anak ini. Terus sudah gitu, karena supaya polisi bisa menginvestigasi lebih bagus lagi. Dan juga anak student-studentnya itu kita masukin ke kurikulum, juga kurikulum mereka student yang mau menjadi polisi. Tapi istilahnya Mbak Osi ini polisi kan berarti? No, karena aku nggak bisa arrest someone. Apa karena masih warga negara Indonesia gitu? Aku warga negara Norway. Iya. Berarti bisa kan jadi? Nggak bisa. Apa gimana? Bisa. Iya, untuk menjadi employee di kepolisian Norway itu harus warga negara Norway. Iya, Norway. Makanya itu. Jadi makanya gue penasaran. Tapi ada 2 beda. Jadi polisi yang civil polisi sama polisi yang itu yang detektif dan patrol ya, apa sih? Patrol ya. Yang keluar kantor lah ya. Ya. Dan kita karena tergantung dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya banyak kayak kantor gitu kan, penelitian data. Berarti kerjanya itu setiap hari ke kantor research gitu ya, apa yang di research sekarang gitu ya? Ya. Sih, oke. Apa sih yang paling ini crime-nya di Norway? Yang paling tinggi? Yang apa?
Yang paling tinggi permasalahannya di Norway ini apa? Sekarang sih ini ya right extremism, ekstremisme. Aku juga apa bingung ya bahasa Indonesianya. Indonesianya. Ya, jadi orang-orang yang jadi ekstrim. grup-grup ya, grup-grup ekstrim yang lebih ke yang mereka itu protes dengan burn apa ya bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Indonesia hari ini. Membakar. Burn itu membakar Quran misalnya kan, dan mereka yang menurut mereka orang-orang yang kulit hitam, kulit coklat, kulit kuning itu harus keluar dari Eropa. Nah, grup-grup seperti itu yang bukan banyak sih, maksudnya yang tertinggi ya sekarang atau tertinggi ya di Norway. Jadi kita meneliti gimana mereka ini di mana mereka berorganisasi, maksudnya apakah mereka akan launch protes ke depan di mana gitu loh. Terus udah gitu mereka kan biasa semuanya orang-orang di grup ini kan rasis ya. Dan bukan cuma rasis, jadi ada rasis biasa sama ada rasis yang violent rasis. Itu mereka ya? Itu yang bahayanya, yang mendorong perempuan yang pakai hijab ya, hijab di bus, atau meludahi perempuan yang lagi jalan karena mereka kulit hitam. Nah seperti itu sih. Cenderung banyak pemikiran mereka, orang-orang yang berorganisasi di grup-grup ini, tapi nggak kelihatan mereka itu sebenarnya belong to grup ini kan. Jadi kita lihat nggak bisa dilihat, jadi kita lihat monitor mereka lewat internet ya kan. Kita cari di misalnya di sosial media siapa yang komen. Kalau misalnya ada orang yang posting tentang orang berhijab, apakah banyak siapa aja orang yang komen? Mungkin ada kebencian kata-katanya gitu ya. Sih. Berarti juga research sosial media juga ya, banyak juga ya. Ya, itu juga cuma satu tema kan. Kita ada tema yang lain-lain ya. Tentang yang pelecehan seksual ya anak-anak ya kan. Terus pelecehan seksual perempuan biasa, terus apalagi yang perempuan yang dibunuh, digebukin sama partnernya mereka. Terus banyak lagi semua tema-tematik yang kita harus lebih tahu. Cari lebih tahu maksudnya. Harus tahu, mendalami ya tentang itu. Supaya polisi bisa melakukan tindakan lebih bagus, lebih efektif lagi, dan dengan melindungi kita. Gitu. Kok dari cerita ini aku kayak bisa terhubung gitu ya, karena kan Mbak Aus ini kayak merasa mungkin ini mungkin pikiranku aja, apa karena merasa tidak aman waktu kecil, terus sekarang jadi kayak pengen jadi polisi gitu nggak? Atau nggak ada hubungannya? Tiba-tiba kepikiran. Iya, mungkin kelihatan ya pas aku kedengeran pas aku menceritakan. Emang orangnya ekspresif banget, jadi kalau ada apa-apa kelihatan, gampang dibaca. Kalau lagi marah kelihatan marah, kalau lagi senang kelihatan senang gitu. Si pacarku bilang kamu itu nggak bisa bohong. Oh ya, memang bisa bohong sekali, nggak bisa bohong. Makanya kalau jadi detektif susah banget karena nggak bisa kelihatan sama orang-orang. Pasti orang masuk penjara, gue masuk penjara pasti. Bener-bener. Iya sih, kita jadi waktu kecil tuh ada banyak trauma yang aku merasa pas udah dewasanya. Tapi aku juga terapi sih, karena aku karena mungkin terpaksa harus dewasa lebih cepat. Jadi aku refleksi gitu diri sendiri dan menyadari bahwa ada beberapa hal yang harus aku obati dengan diri sendiri. Jadi terus karena di Norway itu mental health itu benar-benar mereka dinomorsatukan ya, penting ya. Iya, jadi tinggal bilang aja ke guru atau bilang ke perawat di sekolah yang ada perawatnya, terus disambungkan ke terapis dan itu semua gratis. Berarti sempat ngomong juga waktu itu ada bertahun-tahun, beberapa tahun masuk terapi. Ya. Dan itu sangat membantu juga enggak? Yes. Aku nggak bisa bayangin ya kalau mungkin gimana ya, aku nggak bisa menjadi perempuan yang sehari ini
duduk di Iya, sini iya. tuh kalau enggak terapi bertahun-tahun itu waktu masih kecil, Wow. waktu masih remaja, no. Karena kan itu membantu juga menutup luka ya, luka Iya. trauma. Ini bagus juga loh, tapi didengar untuk orang perempuan Indonesia, karena di Indonesia menurutku tidak dinomorsatukan kan soal terapi-terapi ini. Bahkan mereka mikirnya sakit jiwa gitu atau apa kalau mau ke gila ya, iya, gila ya. sakit jiwa. Iya. Oh, Mungkin nggak orang bener dia malu nih biasanya perempuan. kalau malah mau ke terapis. Ya itu sih bagus banget ya, berarti ya. Itu merubah hidup juga ya. Harus merubah hidup banget. Karena kita gimana ya, kalau jadi pas terapi itu kan kita menyadari hal-hal yang kita lakukan karena kita sakit jiwa, bukan jiwanya sakit jiwa lagi, sakit hatinya dan sakit di otaknya kan, dan itu karena kita disakiti, apakah obatnya gitu loh. Jadi untuk sementara waktu aku mikir, untuk sementara waktu aku harus diobati dan harus get help, mendapat pertolongan dan bantuan, dan juga harus terbuka untuk mendapat bantuan. Iya, harus terbuka juga ya. Dan kita gimana ya, maksudnya banyak kan orang Indonesia atau perempuan Indonesia, masyarakat Indonesia yang sebenarnya trauma dengan hal-hal yang terus kita cuma itu kan biasa, dipukulin biasa aja. Dipukulin itu not normal. Dipukulin itu di negara lain itu tidak normal. Tidak normal itu. Si om ini megang-megang aku di situ, not normal gitu. Nggak bisa cuma ya udah kita maafin aja. Itu gimana ya? Kita kalau sebagai anak disakiti, walaupun itu fisik atau pelecehan atau whatever, walaupun kita tidak berteriak pas kita disakiti, itu tetap jiwa kita tuh ada yang diambil dari mereka, dan itu harus disembuhkan. Iya, betul, ya. Makanya kan banyak anak-anak remaja yang gimana ya, mereka kelakuannya seperti gini itu, tapi kita nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya disakiti. Iya, betul. Iya. Itu ada bagusnya juga ya, karena itu mengurangi kayak bully di sekolahan, atau kayak yang violence di sekolahan itu juga kayak gitu. Karena itu juga ya bagus juga ya kalau di sekolah. Maksudnya kalau sebagai mahasiswa atau pelajar tahu kalau mereka bisa ngomong ke siapa gitu loh. Itu penting. Karena anak-anak normal nggak mungkin berkelakuan seperti itu. Kalau anak-anak yang bahagia dan disayangi orang tuanya dan respect, dihormati juga oleh orang tuanya, ya kan? Karena respect itu kan bukan cuma kita aja yang menghormati orang tua, tapi orang tua juga harus kasih kita respect sebagai. Dan pengertian ini nggak ada loh di Indonesia yang Mbak bicarakan barusan. Makanya nggak ada itu. Apa maksudnya orang tua respect anak-anak? Iya. Apa arti itu? Apa itu ya maksudnya? Kan, aku orang tua kamu, orang tua kamu yang harus respect sama aku. Ya, pengertian itu aja nggak ada biasanya. Ya, berarti konklusinya ini ya, benar masuk polisi karena itu atau bukan? Betul sih. Atau emang punya cita-cita lain? Enggak sebenarnya, atau emang sebelum masuk ke Norwegian Police ini juga aku pernah kerja di sektor lain ya, sektor private yang bukan government, tapi emang dari hatinya aku itu emang pengen punya pekerjaan yang intinya itu bisa ada bahasa Indonesianya, jadi nggak cuma bekerja aja terus pulang gitu loh. Jadi ada intinya, jadi ada maknanya di pekerjaan ada kita, maknanya. Ya kan? Dan ini juga untuk supaya untuk society, apa sih society? Society itu untuk ya masyarakat, ya kan? Masyarakat. Ya, dan untuk bukan cuma masyarakat atau negara Norway juga maknanya, dan karena penelitian kita itu kita share dengan kepolisian di negara-negara lain. Okay. Aku kan banyak kooperasi dan dengan negara-negara Nordic, Finland, Sweden, Denmark. Jadi kita berganti research results tentang
hal-hal yang seperti itu yang kita ngomongin tadi. Iya. Dan jadi aku mikir emang dari pengennya itu punya pekerjaan seperti itu, terus suatu hari ada job announcement di sini, aku langsung apply, dapet jobnya tahun 2021 dan ya. Tapi sebelumnya memang kuliah yang tadi katanya ya. Aku 1 tahun itu kok 1 tahun? No. S1 itu. Enggak. Oh bukan ya, itu untuk jadi polisi tadi ya? Ya, untuk jadi polisi patrol dan polisi yang active duty di situ. Dan kalau active duty itu kan bisa juga untuk menangkap orang. Aku nggak bisa nangkap orang. Bisa sih, tapi nggak ada mandatnya. Nangkap hati orang ya, mungkin. Itu lain lagi. Itu lain lagi ya. Jadi nggak ada nggak ada otorisasi untuk menangkap orang. Bisanya sih untuk meneliti orang, tapi nggak bisa. Aku misalnya mau meneliti tentang temanku, my best friend, aku cari semua datanya dia, itu sebenarnya tuh nggak bisa seenaknya aja. Jadi kalau nggak boleh kan, korupsi. Maksudnya kita Norway gitu loh, bukan Indonesia. Korupsi, ya. Iya betul. Dan jadi emang sebenarnya itu pengen punya pekerjaan yang bermakna. Jadi ya dan dapat di sini tanpa menjadi polisi patrol gitu loh, karena mereka kan working hours-nya juga bisa tengah malam, bisa subuh gitu. Iya, kapan aja gitu. Kapan aja. Kalau aku lihat Nordic film-film di Netflix itu langsung ngebayangin kerjaannya Mbak. Bayangin deh, subuh-subuh udah udah ketemuin, oke deh gitu kan, langsung ditelepon lagi tidur. Ada pembunuhan di sini gitu. Harus kan. Yang kayak di film-film itu loh. Iya. Kalau kita on watch namanya harus keluar. Tapi bukan berarti pekerjaan aku itu jam 4 udah bisa selesai gitu loh. Maksudnya beberapa hari ini aku pulang jam 4, jemput anak, pulang lagi, terus bilang Olivia, mama harus kerja lagi gitu loh, sampai jam 9, jam 10. Terus gitu. di rumah sama siapa anaknya? Aku dengan papanya itu sebenarnya udah nggak bersama lagi, udah 2 tahun ya. Tapi kita masih bukan satu rumah sih, tapi nggak 100%. Jadi dia di sini, di rumah sini, tapi juga ada tempat lainnya. Dia yang nggak selalu di situ gitu ya? Iya, nggak selalu di sini. Tapi dia juga punya punya kayak kamar sendiri untuk tempat nonton TV sendiri. Jadi kita nggak share bed gitu loh, karena kan udah nggak bersama lagi. Jadi kan ada Olivia ada kamar sendiri, aku ada kamar sendiri, ada tempat sendiri, dia juga ada tempat sendirinya. Jadi karena pas kita putus, kita nggak mau share Olivia, kita mau selalu 100% Olivia karena dia masih kecil kan. Dan kita juga kita bilang kita tuh dewasa, nggak perlu berantem. Akhirnya ya karena kita nggak berantem, ya udah aku bilang kan, ya udah kamu kalau misalnya mau tetap aja di sini. Jadi Olivia tuh bisa merasa makan malam sesering mungkin sama bapaknya dan mamanya kan. Kalau ada acara-acara kita berdua selalu datang. Terus dia bisa suportif banget sih, right? Karena dia masih kecil kan. Dan juga banyak kan anak-anak pasangan yang cerai, terus anaknya masih kecil, terus mereka 50% jadi korban. Ya, 50% di tempat bapaknya, 50% di tempat anaknya, ibunya. Berarti dia harus packing kan, setiap minggu packing, bolak-balik, nggak stabil kan. Yang rugi anaknya. Nah, betul. Terus kita mikir, kalau jadian dulu kan kita, yang kawin itu kita, yang mereka nggak minta. Putus, nggak minta dilahirin, nggak minta kita putus, ya kan? Kok mereka yang harus bayar? Nah, gitu. makanya terus nggak fair kan ke Olivia. Akhirnya paham. Kita yang jadi kita yang 50-50. Jadi tapi bagus juga ya, bisa juga ya, jadi kayak temen ya berarti ya. Iya, ada sih berantemnya gitu loh. Maksudnya siapa yang nggak, tapi kita kan nggak pernah berantem gitu loh. Kita selalu mikirin di depan anak ya. Selalu mikirin Olivia itu yang paling penting. Jadi ya udahlah.
Sorry, kalau bahasanya sama anak ini apa berarti bahasanya? Bahasa Norway. Dia kan lahir di sini, sekolahnya di sini. Aku juga ngomong bahasa Indonesia itu jarang banget ngomong bahasa. Dari umur 17 tahun mungkin ya, pas mama sama papa udah keluar dari Norway. Aku kan nggak ngomong bahasa Indonesia sama siapa, ya kan nggak ada ngomong bahasa Indonesia. Nggak ada ya. Terus waktu masih kecil juga sekolah kan di international school bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia ini mungkin kadang-kadang jarang banget. Jadi yang normal, natural itu aku dan dia, Olivia bahasa Norway, dan bapaknya orang Australia. Jadi dia bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Diajarin sih mulai. Aku ngajarin Olivia bahasa Indonesia kayak lagu tik 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 bunyi hujan. Nah itu. Walaupun kata-katanya salah gitu juga dia, tapi dia yang penting diintroduksikan lah bahasa Indonesia. Boleh ngomong bahasa Norway dikit dong, Mbak? Itu Norway itu kalau nggak salah punya 2 bahasa ya? Enggak, bahasa Norway sih, tapi banyak kayak dialek. Oh, dialeknya. Oke, aku bisa mengintroduksikan diriku ya. Oke, boleh. Hei, jeg heter Ossi, jeg 37 år og bor i Oslo. Jeg har ett barn som 4 år, og hun heter Olivia. Jeg jobber med politiforskning på Politihøgskolen i Oslo. Wow, aku kayak nonton series di Netflix. sudah ini banget dialeknya. Apa itu? Ini artinya, Mbak? Itu artinya itu aku juga dialek Oslo ya, karena kan gedenya di sini. Oke. Kalau misalnya dialek dari barat Norway itu agak lain lagi. Aku bilang, aku namaku Ossi, aku umurnya 37 tahun, punya anak 1 namanya Olivia, dan kerja dengan police research di kepolisian. Wow, menarik banget. Aku punya 1 pertanyaan lagi nih. Apa namanya, Mbak Ossi ini berarti melihat diri Mbak sebagai orang perempuan Indonesia atau perempuan Norway nih? Good question. Dua-duanya kayaknya ya. Dua-duanya. Apa sih yang masih Indonesia di diri Mbak? Soalnya kan udah gone, ya kan? Udah nggak ada dari lagi. Udah nggak ada Indonesianya. Apa sih yang masih Indonesia banget? Lidahnya kayaknya Indonesia banget ya. Makanya. Karena walaupun kita penempatan di situ selalu bawa staff dari Indonesia. Jadi ada yang masakin, dan di rumah itu masaknya selalu masakan Indonesia. Jadi makanya pas umur 17 lah nggak bisa masak, gimana ya masaknya, harus belajar masak. Terus gitu kan nggak ada pembantu, pokoknya harus belajar masak sendiri. Jadi belajar masak sendiri dari YouTube, bikin sambal. Waktu itu apa ya, perasaan masakan Indonesia yang pertama yang aku bikin itu balado ayam. Pokoknya harus bisa bikin balado ayam. Jadi sampai sekarang juga tetap kan makan. Kemarin nasi goreng, Olivia bisa tahu arti nasi goreng itu apa ya. Lidah itu yang pertama Indonesia banget, walaupun aku juga suka masakan barat Europe itu. Terus aku mikir kita penampilan aku itu Indonesia ya kan, walaupun paspornya bahasa Norway, di hatinya bahasa Norway, tapi tetap penampilanku kan ya dari mama dari papa masih ya tetap kan? Indonesia penampilannya. Iya, tetap Indonesia. Dan yang walaupun tadi aku bilang hatinya Norway, iya betul sih, tapi masih ada bagian dari hati aku yang orang Indonesia kan. Jadi yang orang Solo, orang Padang dari mama masih ada ya? Masih ada. Dan dari kecil, tadi aku bilang dari kecil dia masuk sanggar jadi penari, sampai sekarang aku masih ada koneksi dengan KBRI di sini, menjadi pelatih nari tradisional Indonesia. Jadi itu yang penting banget untuk aku, walaupun nggak ada waktu sebenarnya untuk ekstra lain, karena kan udah kerja 100%, anak 100%. Terus harus ada private life kan. Gimana sih career woman kan, kita harus membagi waktu. Ini jadi kayak
sedikit hobi lah ya, kadang-kadang Ya. ngajar di KBRI gitu ya. Ngajar di KBRI 1-2 kali seminggu. Itu dikasih honor, tapi it's bukan aku ngajar bukan karena Bukan karena dikasih uangnya. honor. No, bukan. Karena emang suka nari gitu loh, suka nari dan suka melatih tari untuk juga anak-anak Indonesia di sini yang sama kayak aku dulu. Maksudnya mereka tuh mungkin ada yang blasteran tapi atau juga full Indonesia tapi gede di sini. Nggak tahu mereka identitasnya siapa. Iya, kan? betul. Apakah Itu juga Norway atau Indonesia? membangun kepercayaan diri juga ya. Iya. Jadi ya itulah lidah dan penampilan dan juga kesenian. Iya. Wow. Menarik banget, Mbak. Ada saran nggak sih kira-kira buat perempuan Indonesia yang mendengarkan podcast ini? Yeah, I think perempuan Indonesia mungkin dimanapun ya, yang perempuan Indonesia yang tinggal di luar negeri, bekerja sendiri, single di luar negeri ataupun Indonesia, menurutku itu cuma just go after your dreams. Jangan mikir karena ada kita terbatas optionnya, itulah hidup kita. Bisa kita cari jalan untuk melewati keterbatasan itu. Bukan berarti inilah maksudnya ini saja hidup kita gitu loh. Jangan gampang menerima gitu lah istilahnya. Jangan gampang terima. Kalau kamu mau pindah ke US atau pindah ke Sweden, Norway, cobalah cari jalan gitu loh. Pasti ada ya. Oke. Wow. Makasih banyak sudah mampir di Perempuan Jauh dari Rumah. Salam kenal lagi Mbak Osi. Terima kasih Mbak Della. Salam kenal juga. Makasih. Dah. Terima kasih sudah mendengarkan Perempuan Jauh dari Rumah. Podcast ini diproduksi oleh D&D Creative, berlokasi di Belanda. Dengan saya Della Rusita. Nantikan episode-episode berikutnya. Sampai ketemu lagi.